Pendengar Radio Ismail yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala di siang atau di pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara kita Hidayatul Islam. Dan insyaallah Ta'ala bahasan kita pada hari ini adalah kelanjutan dari bahasan yang sebelumnya, Fiqh Sirah Nabawiyah. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini atau pagi menjelang siang ini, bahasan kita adalah tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad adalah Arab dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari kabilah atau dari bangsa yang terbaik. Nasabnya dari nasab yang terbaik. Dan kita mengetahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW orang Arab, berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Dalam satu riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Kitabul Fadail, Babu Fadli Nasabi Nabi SAW, dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain, Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dari keturunan anak-anaknya Ibrahim adalah Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunan Bani Ismail itu, atau dari Nabi Ismail itu, dari anak-anak Nabi Ismail adalah Bani atau orang-orang Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih di antara sekian banyak keturunan Kinanah adalah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dari orang-orang Quraisy dipilih oleh Allah Ta'ala yang terbaik. Dari suku yang terbaik adalah, atau kabilah yang terbaik adalah Bani Hashim. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku berasal dari orang-orang Bani Hashim. Hadis sahih, la gubara fihi, tidak ada debu yang menghalangi tentang kesahihannya, tidak ada ikhtilaf tentang bab ini. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW orang Arab dari keturunan Hashim, dari orang keturunan Quraisy, dari Bani Kinanah, dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada sebelumnya juga kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail asalnya mereka berdua bukanlah orang Arab. Bahkan kalimat Ibrahim dan Ismail pun bukan bahasa Arab, walaupun sudah menjadi Arab karena dimasukkan dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala, menyebutkan nama mereka berdua alaihi wassalatu wassalam. Tapi asalnya Ibrahim dan Ismail bukanlah bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani yang punya makna tersendiri dalam bahasa Ibrani, tetapi tidak punya makna dalam bahasa Arab sesungguhnya. Subhanallah. Lalu bagaimana kisahnya? Kok Nabi Muhammad dikatakan orang Arab, padahal nenek moyangnya itu bukan orang Arab. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dikatakan sebagai jadul Arab, kakek nenek moyangnya orang Arab, padahal mereka berdua bukan orang Arab. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakallah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan juga bahwa Arab itu terbagi menjadi tiga. Arab al-Baidah, Arab yang sudah pupus sejarahnya. Arab al-Aribah, Arab asli yang masih nyambung sejarahnya sampai hari ini. Dan yang berikutnya adalah musta'ribah, Arab yang musta'ribah. Ada Arab yang bukan Arab, tetapi karena beberapa hal, seperti karena perkawinan, karena lama tinggal di wilayah Arab kemudian menjadi Arab, berubahlah akhlak, perilakunya, sikapnya, budayanya sebagaimana orang Arab. Dan kalau kita lihat Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang darinya lahirlah Ismail. Dari Ismail itu kemudian terjadilah percampuran dengan orang Arab dari suku Jurhum yang datang dari Yaman, orang-orang Sabak. Kemudian dari situlah beranak pinak, kemudian lahir darinya orang-orang Arab sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Secara singkat, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, kita tahu bersama ya bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena kalau kita berbicara tentang nasabnya Nabi Muhammad, tidak bisa melupakan kisah nenek moyangnya, kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim. Karena dikatakan bahwa antara Nabi Muhammad dengan Ibrahim alaihissalatu wassalam ada kurang lebih 60 kakek. 60 kakek. Sehingga sejarawan mereka mencoba membagi dan membahas tentang bab ini dengan jelas. Bahwa nasab Nabi Muhammad SAW itu terbagi atas tiga. Terbagi atas tiga. Baik. Bagian yang pertama adalah bagian juz'un, bagian yang terjadi ittifaq bahwa betul nama-nama yang muncul itu adalah nasab Nabi Muhammad SAW, dan itu dari Nabi kita Muhammad SAW, dari bapaknya Abdullah, ya, dari bapaknya Abdullah, kemudian dari bapaknya Abdullah adalah Abdul Muttalib, dari bapaknya Abdul Muttalib atasnya adalah Hashim, ya, dari atas Hashim, kemudian adalah Abdul Manaf, ya, dan seterusnya sampai ke Adnan, Ini adalah bagian yang pertama. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Dalam bagian yang pertama ini ulama berittifaq, sejarawan Islam dan orang-orang yang fokus membidangi khusus tentang nasab, mereka sepakat bahwa betul Nabi Muhammad nasabnya dalam poin bagian yang ini betul, sebagaimana tercatat dalam sirah ataupun dalam ilmu-ilmu nasab, betul sebagaimana adanya. Nah, kemudian dari Adnan sampai Ibrahim alaihissalatu wassalam yang kurang lebih totalnya 60 kakek. Dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Adnan kurang lebih 21 kakek. Nah, dari Adnan sampai ke Ibrahim alaihissalatu wassalam itu kurang lebih 40 kakek, 40 bapak. Jadi totalnya dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad jadi berapa? Jadi 60 kakek. Ya, 60 kakek kurang lebihnya. Tetapi dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, para alim ulama terjadi ikhtilaf ketika menentukan siapa kakeknya Nabi Muhammad yang sebenarnya, ya, dari Adnan sampai Ibrahim alaihissalatu wassalam. Walaupun ada dengan sebagian ulama menetapkan fulan. Ini yang ma'ruf ya, seperti itu. Tapi sesungguhnya ini ikhtilaf. Jadi ulama alusyar, sejarawan tidak sepakat dalam bab ini. Kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai Adam, ya, sampai Adam terjadi ikhtilaf yang begitu banyak dan hampir tidak ada yang sepakat tentang bab ini. Kalaupun ada, nama-nama tersebut muncul itu dari ahlul kitab. Itu muncul dari kisah-kisah Israiliyat. Tetapi memang tidak bisa dipastikan tentang kebenarannya. Tapi dipastikan secara hukum umum bahwa Nabi Muhammad keturunan Ismail itu, ya. Tapi siapa orang-orangnya? Itu terjadi ikhtilaf, penentuan dari Adnan sampai ke Ibrahim, sampai ke Ismail maksudnya. Itu berbeda memang. Itu ada sedikit perbedaan. Tapi intinya secara umum bahwa nasab Nabi Muhammad terjaga dan nyambung kepada Ismail alaihissalam bin Ibrahim, Nabi Ibrahim sampai ke atas, sampai ke Adam alaihissalatu wassalam. Lalu kembali kepada kisah. Bagaimana Ibrahim itu bisa melahirkan Arab? Bagaimana perubahan dari Ibrani, ya kan, Ibrania kepada menjadi Arab? Ini yang sedikit akan kita ulas pada kesempatan singkat yang berbahagia ini. Pendengar Ismail atau Ismail Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bersama bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah seorang nabi yang dilahirkan di kota Ur namanya.
Kota Ur, sebuah kota dalam penelitian hari ini, itu sebuah kota kuno yang dahulu namanya masuk wilayah negara Mesopotamia. Itu ibu kota kuno Mesopotamia. Kemudian dikenal juga setelahnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah al-Imam Ibnu Katsir Allah taala, Babilonia. Jadi Mesopotamia itu adalah kuno, kemudian berubah menjadi Babilonia, kemudian hari ini dikenal dengan Irak. Dikenal dengan Irak. Salah satu provinsi atau salah satu kota di sana namanya Ur. Itu di zaman menjelang kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau lahir di zaman Namrud. Di zaman Namrud. Ada yang mengatakan Raja Tiran, yang disebut dengan Raja 1000 tahun, karena umurnya begitu panjang. Raja yang sangat sebenarnya baik, ya, tetapi satu ketika raja ini dimimpikan, atau orang-orang dekatnya bermimpi bahwa akan lahir dari rakyatnya nanti orang yang akan menghancurkan kekuasaan dan kerajaannya. Itu dia yang dimaksud Ibrahim. Sehingga pada tahun itu dilarang laki-laki berdekatan dengan perempuan. Maksudnya agar tidak terjadi hubungan. Dan siapa yang lahir di zaman itu dibunuh. Subhanallah. Tapi dengan kuasa Allah, Allah yang menunjukkan kuasanya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilahirkan di zaman itu. Di sebuah gua, ya, disebut dengan gua Hebron katanya, di kota Ur saat itu. Mirip dengan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian ma'asal muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seorang nabi yang sudah keliling dunia bersama istrinya, ya, berkeliling dunia kemana-mana, termasuk salah satu perjalanan yang didampingi oleh istrinya Sarah alaihissalatu wassalam. Beliau sampailah ke negeri Mesir untuk berdakwah. Dan di Mesir hiduplah raja yang sangat-sangat kuat, tapi zalim, ya, dan dia suka dengan perempuan. Ketika melihat Sarah alaihissalatu wassalam, dia tertarik dengan Sarah. Tertarik dengan Sarah. Setelah Ibrahim dipanggil, maka Sarah pun dipanggil. Ya, ini ingin dilakukan sesuatu yang tidak baik kepada Sarah. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berpesan, "Wahai istriku, nanti kalau ditanya, siapakah aku atau siapakah yang bersamamu, katakan dia adalah saudaraku. Saya juga akan mengatakan, jika aku ditanya siapakah engkau, saya katakan dia adalah saudariku." Kenapa? Karena kita nih adalah mukmin. Di tempat ini tidak ada yang mukmin kecuali kita berdua, dan mukmin dengan mukmin adalah saudara. Itulah salah satu alasan Nabi Ibrahim dalam hadis yang panjang, ya, hadis syafaat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan hadis-hadis yang lain juga dikeluarkan oleh imam-imam yang lain. Ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh umat untuk dimintai syafaat kubro, menolak. Dikatakan, kenapa? Karena aku pernah berbohong kepada Allah 3 kali. Dan Allah hari ini tidak pernah murka sebagaimana murka-murka sebelumnya. Beliau menyebutkan, kebohongan yang pertama tadi diantaranya adalah apa? Tadi mengatakan bahwa Sarah adalah saudarinya. Atau Ibrahim, kata Sarah, adalah saudara dari Sarah alaihi wassalam. Secara makna betul, karena orang mukmin adalah bersaudara. Yang kedua adalah ketika disebutkan dalam Al-Quran, umatnya atau kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu punya ritual tahunan kesyirikan di luar kota. Ketika Ibrahim diajak, dia tidak mau. Apa katanya dalam Quran? Ini sakim, aku sedang sakit. Padahal yang dimaksud bukan sakit fisik, tapi sakit iman dan hatinya melihat kondisi umat yang sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya, dusta yang ketiga disebutkan dalam hadis adalah ketika kaumnya datang dari luar kota, dari selesai saja ritual kesyirikan tadi itu, menemukan Tuhan-Tuhan mereka, yakni berhala-berhala mereka yang mereka buat dan mereka sembah, selama ini hancur berantakan. Kemudian ditangkaplah Ibrahim, karena ada berita bahwa yang menghancurkan dari Ibrahim. Maka ketika Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa katanya? Yang menghancurkan adalah kabiruhum, yang paling besar di antara Tuhan kalian. Ya, ini apa? Patung yang paling besar. Dengan faktanya apa? Di lehernya patung yang paling besar tersebut terdapat kapak. Ini seakan-akan berdusta Nabi Ibrahim, padahal ini bagian dari asap dalam berjihad. Apa karena ketekuk ya? Coba. Apa tuh?
Tes 1 2. Aman ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa jihad itu al-harbu khida'ah. Perang itu, jihad itu, dakwah itu harus dengan bersiasat. Ini bagi siasat dari Ibrahim alaihissalam. Kembali kepada kisah. Maka ketika Ibrahim alaihissalam melepaskan istri yang dia cintai untuk menghadap Fir'aun, namanya Fir'aun juga di sana, ya, namanya Fir'aun. Jadi raja-raja yang hidup di zaman dia menguasai Mesir namanya Fir'aun. Bahasa kitanya raja lah begitu. Sebagaimana di wilayah Persia namanya Basha. Namanya Basha, ya, Syah, Basha. Makanya kalau ada terminal bis di Lampung namanya Raja Basha, itu artinya raja-raja. Karena Basha adalah raja sebenarnya. Taib, kembali kepada maksud. Maka Ibrahim berdoa bahkan sholat terus. Dalam beberapa riwayat tafsir, Allah perlihatkan hijab yang menghalangi antara Ibrahim dengan Sarah. Sehingga Sarah dapat kelihatan dalam pandangan, dalam kontrol Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Ibrahim bertawajuh penuh kepada Allah Ta'ala agar Allah menjaga Sarah. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim kayak melihat CCTV hari ini. Ya, bentuknya hari ini, kalau insah kisah, jika kisahnya benar, ya, riwayat itu benar, maka itu seperti CCTV hari ini. Kita dapat melihat, memantau. Orang pun jauh dari kita, tapi kita pantau bagaimana kondisinya. Itulah yang diperlihatkan oleh Allah di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tak kala Fir'aun ingin menjamah, ingin mengotori kehormatan dan kesucian ibunda Sarah alaihissalam, ya, Allah turunkan langsung teguran kepada Fir'aun sehingga tangannya tidak bisa bergerak. Sampai beberapa kali, yang terakhir dia minta kepada Sarah, wahai fulanah, engkau bukan manusia biasa, tolong doalah kepada Tuhanmu agar Allah membebaskan aku daripada teguran ini atau siksa ini, hukuman ini. Maka kembali tangan Fir'aun seperti biasa. Sebagai bentuk penyesalan dan pertaubatannya, karena Sarah doa kepada Allah Ta'ala dan membebaskan hukuman kepada Fir'aun, maka Sarah diberikan hadiah. Selain pujian, hadiah biasa juga dibawakan sebuah atau seorang budak. Ya, seorang budak. Itulah namanya Hajar alaihissalatu wassalam, yang kemudian menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi di dalam hal ini ada catatan, ma'asal muslimin wal muslimat pendengar radio Ismail yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa memang dalam sejarah yang ma'ruf, dalam sirah nabawiyah, ketika berbicara tentang nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda Hajar. Karena Hajar istri kedua dari Nabi Ibrahim disebutkan sebagai budak yang dihadiahkan oleh Fir'aun kepada Sarah untuk berkhidmat dan melayani Sarah alaihissalatu wassalam. Itu yang ma'ruf. Berarti Hajar adalah seorang budak, itu yang ma'ruf dalam sejarah yang kita dengar di tanah air kita. Tetapi berdasarkan tahqiq oleh para alim ulama, mentahqiq ulang, ya, dengan berbagai macam cara, tentunya dengan ilmu yang mereka kuasai, mereka membuktikan bahwa Hajar itu bukan budak sebenarnya, tapi Hajar adalah salah seorang putri dari raja-raja di Mesir. Dan ini tercatat dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun. Ketika terjadi pembicaraan antara dai yang mengislamkan orang Mesir, yaitu Amr bin As, dengan masyarakat Mesir di sana, ketika bercerita tentang Hajar alaihissalatu wassalam, mereka mengatakan bahwa Hajar bukanlah budak, tapi Hajar adalah seorang putri yang sangat cantik, yang hebat dan pintar dan baik. Loh, kok bisa jadi budak? Jadi kisahnya biasa, di zaman dahulu terjadi peperangan antara raja dengan raja. Kemudian raja dikalahkan semua, ya, hartanya, keluarganya akan menjadi budak dan milik raja yang memenangkan tersebut. Dan inilah yang terjadi. Dan jika kita lihat, ma'asal muslimin, maka memang tidak pantas kalau istri seorang nabi kemudian akan melahirkan manusia terbaik di muka bumi ini, bahkan sayyidul awwalina wal akhirin, sayyid penghulu para nabi dan rasul dunia dan akhirat, Nabi Muhammad itu berasal dari seorang budak. Dan Allah telah mengatakan, at-tayyibatu lit-tayyibin, perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Nabi Ibrahim manusia terbaik, tentunya jodohnya pun akan yang baik pula selain Sarah alaihissalatu wassalam. Kemudian Allah juga mengatakan, wal baladu tayyibu yukhriju nabatahu biidni rabbih.
Tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik pula dan akan mengeluarkan buah-buah dengan izin Tuhannya. Maka Nabi Ibrahim, Hajar alaihi salatu wassalam, wanita terbaik yang kemudian melahirkan keturunan terbaik, dan itulah yang sahih dan itulah yang sesuai dengan nas Al-Qur'an ataupun sirah ataupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kisah, maka Hajar alaihissalatu wassalam diserahkan oleh Fir'aun kepada Sarah untuk berkhidmat. Kemudian dibawalah Hajar ini oleh Sarah dan Ibrahim kembali ke Palestina. Kurang lebih dalam beberapa riwayat kurang lebih 10 tahun di sana. Tak kunjung anak yang dinantikan oleh Ibrahim dan Sarah lahir. Karena melihat keinginan punya keturunan, dilihat wajahnya nampak sekali oleh Sarah alaihissalatu wassalam, maka Sarah mengatakan, Ibrahim, sudah, ini Hajar kau nikahi saja. Tapi subhanallah, dengan pernikahan tersebut langsung dikaruniakan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian membuat hati Hajar agak gelisah, tidak enak diri. Bagaimanapun namanya wanita, pasti akan muncul rasa itu, ya kan? Apalagi ya Sarah alaihissalatu wassalam sudah lama menikah. Umur Nabi Ibrahim hampir 100 tahun. Ternyata tidak dikunjungi juga seorang anak. Tapi ketika baru saja nikah dengan Hajar, dengan dirinya, Allah berikan karunia. Sehingga sempatlah Hajar alaihissalatu wassalam ini meninggalkan rumah. Sempat meninggalkan rumah karena takut nanti terjadi sesuatu dia atas kecemburuan dari Sarah alaihissalatu wassalam. Maka dia menuju sebuah gua. Dan di zaman itu kanan kirinya padang pasir. Maka beliau ketika ingin menghapuskan jejaknya supaya tidak diketahui oleh Ibrahim dan Sarah alaihi wassalam, maka beliau membuat tali yang panjang yang disebut dengan mintak. Tali panjang pengikat pinggang yang panjang sekali, sehingga kalau Hajar berjalan, bekas kakinya yang di atas tanah atau di atas batu tersebut ditutupi oleh tarikan ikat pinggang yang panjang tersebut. Sehingga dikatakan wanita pertama yang mengikat pinggangnya adalah ibunda Hajar alaihissalatu wassalam, sebagaimana pernyataan Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah. Sesampainya di sana, di gua tersebut, terdengarlah suara. Ia mengatakan, ya khulasahnya, wahai Hajar, jangan kau takut. Jangan kau takut, sesungguhnya akan lahir darimu ini seorang nabi. Seorang nabi, dan akan lahir pula nanti di akhirnya seorang sayyidul awwalin wa akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbekal keyakinan tersebut, jadi beliau mendapat petunjuk dari Allah, sehingga ada yang mengatakan di antara orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah adalah Hajar, karena langsung mendapat wahyu dari Allah melalui Jibril alaihissalatu wassalam, diberitahukan bahwa nanti akan lahir dari yang kau kandung ini bukan manusia biasa, tapi seorang nabi dan rasul yang nanti akan membangun Ka'bah, yang nanti akan melahirkan seorang nabi akhir zaman. Ini bukan dari syaitan, tapi dari malaikat atas perintah Allah Ta'ala. Ini ada sebagian ulama yang menisbahkan ke sana. Kemudian kembali kepada maksud. Setelah itu maka Hajar kembali ke rumah Ibrahim. Tidak lama kemudian melahirkan. Nah, tidak lama kemudian melahirkan. Baik. Dalam beberapa riwayat ya yang dinukilkan juga oleh Imam Suhaili ya, dalam kitab syirahnya, bahwa ketika Hajar melahirkan, maka Sarah alaihissalatu wassalam marah, cemburu, bahkan dia bersumpah akan memotong 3 bagian tubuhnya Hajar alaihissalatu wassalam. Maka untuk melakukan menunaikan sumpah tersebut, maka Hajar alaihissalatu wassalam wanita pertama yang disunat. Kemudian yang dilubangi kedua telinganya. Itu asbab dari sumpahnya Sarah alaihissalatu wassalam. Itu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Suhaili dan juga disebutkan dalam kitab Nawadir. Nah, kembali kepada maksud, setelah lahir Ismail yang merupakan anak pertama dari istri kedua Ibrahim alaihissalam, maka Allah perintahkan untuk membawa Hajar
yang baru melahirkan dan anak yang masih merah yang sekian lama ditunggu kelahirannya untuk dipisahkan dari dan keluarganya, dijauhkan ya dari Palestina, dibawa ke tempat yang tidak ada penghuni di sana, biwadin ghairi dzar'in. Itulah Bakkah saat itu. Itulah Bakkah, bukan Mekkah lagi, Bakkah. Ada juga sebagian ulama mengatakan Bakkah itu pada buka karena banyak nangis di sana katanya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang mengatakan artinya lain, bukan sebab dari buka, bukan. Baik, ala kulli hal, sesampainya di sana, perjalanannya bagaimana, naik apa tidak dijelaskan dalam hadis. Yang jelas perjalanan kalau hari ini atau zaman di zaman Nabi Muhammad SAW, perjalanan dari Palestina ke Mekah itu nggak akan kurang di 1 bulan perjalanan. Apalagi yang dibawa bayi merah dan masih baru melahirkan istrinya. Ini Hajar alaihi salatu wassalam. Sesampai di sana, ma'asyiral muslimin, maka Ibrahim membangunkan khaymah. Membangunkan sebuah khaymah di atas gundukan tanah. Yang sebenarnya gundukan itu adalah Ka'bah hari ini. Tapi saat itu masih gundukan pasir saja. Gundukan pasir, dan ditinggalkan satu rangsel, satu tas yang berisikan korma, beberapa korma ya tentunya, dan juga air. Selesai saja, Ibrahim tidak banyak ngomong, nggak pesan apa-apa, langsung ingin berangkat meninggalkan mereka berdua. Dalam beberapa riwayat sempat dipegang baju Ibrahim di belakangnya, ditanya oleh istrinya Hajar alaihi salatu wassalam, mau kemana kau pergi wahai Ibrahim? Mau kemana wahai kau Ibrahim? Ya Ibrahim, aina tadhhab? Tatrukuna bihadzal wadi? Wahai Ibrahim, kemana kau pergi? Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di tempat ini bersendirian tanpa ada dirimu, di tempat yang tidak ada penghuni, di tempat yang tidak ada kehidupan. Wahai Ibrahim. Pada pertanyaan pertama Ibrahim terdiam. Ditanya lagi, diulang lagi, yang kedua terdiam, yang ketiga masih terdiam. Kemudian Hajar alaihissalam faham ini mungkin perintah Tuhannya, karena dia konsekuensi istri seorang dai memang begitu, ya kan? Kadang-kadang ditinggalkan dalam waktu di mana dia butuh seorang pendamping, tapi ada suatu perintah agama yang lebih besar. Itu yang dipahami oleh Hajar alaihissalam. Maka pada pertanyaannya yang ketiga ditambah lagi kalimat Allahu amaraka bihada. Wahai suamiku Ibrahim, saya tahu engkau adalah Nabi dan Rasul. Tugasmu besar, tugasmu berat. Apakah ini perintah Tuhanmu, perintah Allah Ta'ala? Kau tinggalkan kami di tempat ini, tempat yang nggak ada kehidupan? Nabi Ibrahim tidak mampu untuk berkata-kata. Dia hanya menganggukkan kepalanya, menanyakan, iya, ini perintah Tuhanku. Setelah mengetahui jawaban Ibrahim, ya, ada katakan, na'am. Hanya kalimatnya na'am saja, iya, nggak lebih dari itu. Kemudian, maka nampaklah seorang yang hebat yang ditarbiyah dalam pengorbanan dalam dakwah dan agama. Hajar alaihi salatu wassalam, beliau dengan penuh keyakinan, akidah yang betul-betul roseh dalam dirinya. Idan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami wahai Ibrahim. Ya, tidak akan pernah menyanyiakan ini, pengorbanan ini dan kami di sini wahai Ibrahim. Udah, pergilah kau. Maka Ibrahim pun dengan berat hati tidak mampu menengok istrinya yang masih baru melahirkan anak yang masih merah. Pergi. Kemudian di tempatnya sudah agak tinggi, ada gundukan, beliau berbaling. Karena itu adalah berpaling ke arahnya, ke arah mereka berdua yang di situ adalah Ka'bah. Kemudian dia menadahkan tangannya. Ya, menadahkan tangannya, kedua tangannya, sehingga kalimatnya itu, doanya Nabi Ibrahim direkam dalam Al-Quran agar menjadi catatan dan pelajaran bagi kita semuanya. Apa kata Ibrahim alaihissalatu wassalam? Rabbana inni askantu min durriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun.
Rabbana ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah meletakkan anak keluarga kecilku ya Rabb, anakku yang masih merah, ya Rabb, yang sudah lama aku nantikan kehadirannya ya Rabb. Istriku yang baru melahirkan ya Rabbi, wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi dar'in, yang tidak ada kehidupan ya Rabb, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Rabb yang mulia ya Rabb. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, kami tinggalkan anakku dan keluarga itu di sana untuk apa? Untuk menegakkan salat. Waj'al af'ibatan minan nasi tahwi ilaihim, dan ya Rabbal alamin, jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Maka hari ini ma'asyiral muslimin, asbab doa Nabi Ibrahim itu tidak ada seorang muslim pun kecuali ingin dan rindu mendatangi tempat itu. Ini jelas berkah daripada doa Nabi Ibrahim yang ribuan tahun sebelumnya. Subhanallah. Kemudian apa kata Ibrahim? Warzuqhum minas samarat, berikanlah rezeki buah-buahan di sana. Hari ini pun nampak ma'asyiral muslimin, di Mekah cari buah apa aja ada. Walaupun tanpa ada pohonnya, tanpa ada kebunnya, semua ada di sana. Subhanallah. Ini bukti nyata doa seorang anbiya, seorang nabi itu diterima dan istijabah sampai hari ini oleh Allah Ta'ala. Apa tujuannya? La'allahum yashkurun, agar mereka mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka ya Rabbal alamin. Ini doa Nabi Ibrahim dengan berat hati, berdoa dengan sungguh-sungguh tentunya. Subhanallah, bayangkan anak yang sekian lama dinantikan kehadirannya harus dipisahkan dari dirinya. Istri yang dicintai yang belum melahirkan harus dipisahkan, ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Subhanallah, kalau bukan karena perintah Tuhan, maka tidak ada manusia pun yang mengatakan itu boleh. Ini seakan-akan akhirnya zalim, tapi atas perintah agama, atas perintah Allah Ta'ala, maka harus dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran penting bagi kita semua ma'asyiral muslimin. Apa? Seorang da'i, seorang pemangku amanah kadang-kadang harus melakukan itu. Harus memutuskan sebuah keputusan yang berat. Tapi kalau untuk urusan agama, maka urusan agama, urusan perintah agama Allah Ta'ala muqaddamun ala kulli syai'in, lebih didahulukan dari segala perintah-perintah dan kebutuhan yang lainnya. Nah, kita lihat berarti asas dari keturunan Nabi Muhammad adalah pengorbanan. Adalah pengorbanan jiwa dan raga. Subhanallah. Inilah silsilah nubuwah yang begitu sangat mulia ma'asyiral muslimin. Subhanallah. Kembali pada kisah dalam Sahih Bukhari ini, maka setelah Nabi Ibrahim berangkat pergi kembali ke Palestina, ya, jam berubah menjadi hari. Habislah makanan. Kehausanlah Hajar alaihissalatu wassalam, yang otomatis berpengaruh kepada susunya. Susunya pun kering, maka Ismail pun menangis. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kita dapat bayangkan sekilas saja seorang ibu sendirian di tempat yang jauh dari kehidupan. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Habis makanan, anaknya baru melahirkan, anaknya masih merah, menangis kehausan karena ada makanan. Gimana rasa seorang ibu itu ma'asyiral muslimin? Kalau nggak kuat iman bisa bunuh diri. Tapi seorang Hajar alaihissalam tidak seperti itu. Dia yakin, sebagaimana pernyataannya tadi ketika mendirikan Nabi Ibrahim, Allah pasti tidak menyanyiakan pengorbanan kami. Maka ikhtiar yang dilakukan adalah apa? Dia mencari bantuan. Lari ke gunung yang tinggi, Sofa. Dari Sofa tengok ada lagi, mungkin ke Sofa ke Marwah. Sampai 7 kali, ma'asyiral muslim, sampai 7 kali. Kemudian diabadikan pengorbanan dari keluarga Ibrahim. Sarah Hajar alaihissalatu wassalam bersama anaknya Ismail menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Nah, setelah yang ketujuh, ketika beliau berdiri saja di gunung Marwah, di bukit Marwah, terdengarlah suara. Ada hentakan. Ternyata malaikat yang ujung sayapnya menjungkil di bawah kaki Ismail tanah, maka keluarlah air. Itulah air Zam-Zam. Maka melihat saja itu terjadi, langsung datanglah Hajar alaihissalam. Karena airnya semakin kencang, semakin kencang, semakin mau keluar kemana-mana. Maka Hajar alaihissalam mengumpulkan air tersebut. Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Zam-Zam, berhenti, ngumpul di sini.
Subhanallah. Karena itulah maka Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, yarhamullah umma Ismail law tarakat zamzama atau qala law lam taghrib minal ma' lakana zamzamu ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati ibunda Ismail yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Seandainya dibiarkan saja, ya tidak dikumpulin, ya tidak dicegah, maka air zam-zam tersebut akan mengalir ke seluruh dunia. Sebab akan mengeluarkan mancakan air yang begitu besar yang akan memenuhi kemana-mana. Subhanallah. Ini ternyata terjadi kapan ma'asyiral muslimin? Ketika terkaitan hati seorang Hajar alaihissalam putus dengan manusia. Ikhtiar yang dilakukan sudah maksimal. Bantuan dari manapun sudah nggak ada. Putus. Hanya kepada Allah dia bergantung. Saat itulah datang nusra Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tarbiyah yang sangat luar biasa. Ya, tarbiyah yang sangat luar biasa. Bantuan Khalik, Sang Khalik Rabbul Alamin, langsung kepada seorang dai, kepada seorang muslim. Ini akan menguatkan imannya. Dan itu selalunya terjadi ma'asyiral muslim kalau kita lihat kisah-kisah seperti ini. Ketika hati makhluk tersebut, hati hamba yang mulia tersebut putus lagi hubungan dengan makhluk, hanya kepada Khaliknya, saat itulah turun bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan air zam-zam sampai hari ini dapat kita nikmati. Bahkan Rasulullah mengatakan az-zamzamu lima syuribalahu. Zam-zam tergantung dengan apa dia niatkan untuk diminum. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada kisah secara singkatnya. Hadis ini cukup panjang. Cukup panjang, maka Nabi Ismail dan ibundanya Hajar alaihissalam tinggal di tempat tersebut. Kemudian tidak lama ya, setelah kejadian-kejadian ini semuanya, peristiwa besar ini terjadi, datanglah suku Zurhum, generasi kedua, yang melihat yang tadinya mereka berada di kaki gunung wilayah Mekah yang jauh, tapi ketika melihat ada burung yang berterbangan di wilayah itu, ya hari ini masuk ke wilayah Ka'bah, mereka memperkirakan di sana pasti ada kehidupan, pasti ada air, sehingga mereka memerintahkan utusan ke sana. Ternyata betul di sana ada air Zam-Zam. Maka memberitahukanlah rombongan tersebut dan mereka minta izin agar mereka pun dapat tinggal di tempat tersebut. Dan memang sesungguhnya Hajar alaihissalam ingin ditemani oleh orang lain sebenarnya. Tapi Hajar alaihissalam mengatakan, boleh kalian tinggal di sini dengan catatan air ini adalah milik aku. Pemimpinnya adalah Hajar alaihissalam. Oleh sebab itulah, maka ulama-ulama sejarawan mengatakan bahwa Hajar alaihissalam selain ibunda Ismail, selain beliau adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah muassisah baladi Makkah al-Mukarramah. Beliau adalah pendiri kota negara Makkah al-Mukarramah. Siapa yang mendirikan? Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, neneknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an, Quran merekam Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya di Mekah, beliau menjenguk untuk beberapa kali. Ya, untuk beberapa kali. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menengok ketika anaknya sudah umuran belasan tahun, dalam riwayat kurang lebih 13-an tahun. Kurang lebih 13-an tahun. Datang ke sana untuk apa? Bukan untuk memeluk anaknya. Karena anak sudah lama ditinggalkan, ternyata sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang begitu hebat, yang sudah bisa diajak bekerja membantu orang tuanya. Tapi datang ke sana untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah yang sangat luar biasa, yaitu apa? Menyembelih anaknya. Makanya Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Subhanallah. Tak kala keduanya sudah berpasrah kepada Allah, Ismail sudah ditelantangkan atau ditelungkupkan ya di atas batu mau disembelih. Ini kisahnya. Sebelum itu Allah berkisah kepada kita bahwa falamma balagha sa'yahu, ketika Nabi Ibrahim melihat anaknya sudah mulai bisa diajak untuk berusaha, maka Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur mata tara. Wahai anakku Ismail, walaupun ayah lama enggak berjumpa dengan kau nak, ayah juga kangen nak, ayah juga sayang kepada kamu nak, tapi aku telah diperintahkan oleh Tuhan untuk membunuh engkau, menyembelih engkau wahai anakku.
Fangdur mata taro, subhanallah. Seorang Ismail, anak yang dibesarkan dengan pengorbanan untuk agama oleh ibunda yang solehah. Bukan hanya sekedar pintar. Karena diriwayatkan Nabi Ismail ini bukan orang Arab, tapi ketika berbahasa Arab lebih pintar, lebih hebat, lebih fasih pada orang Arab itu sendiri. Subhanallah. Orang yang dididik bukan hanya pintar saja, tapi soleh. Dia faham betul tanggung jawab bapaknya Ibrahim. Walaupun lama tidak berkunjung, lama tidak membesarkan dia. Selama ini dia butuh sosok seorang bapak, tapi tidak pernah ada. Dia tidak marah, dia tidak murka. Bukan hanya pintar saja. Kalau pintar pasti dia katakan, oh silakan, yang bunuh engkau saja, yang dibunuh jangan saya. Kan bapak selama ini nggak pernah bertanggung jawab kepada saya. Bapak kan sudah tua, saya masih muda. Itu jawaban anak pintar. Tapi beliau bukan hanya pintar, tapi soleh, takwa. Maka apa katanya? Kata Ismail alaihissalatu wassalam, ya abadi if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajudini insyaallah minas sabirin. Kau akan dapatkan aku menjadi orang yang sabar nanti insyaallah. Maka betul ya, tadi lanjutan ayat ketika mereka sudah siap untuk menyembelih, menggorok lehernya Nabi Ismail. Fanadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba datang suara, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan perintahku dalam mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan membalas semua perbuatan baikmu. Inna hadalah wal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang berat bagimu. Fafadainahu bidabhin azim. Maka gantikan Ismail dengan apa? Dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor domba yang katanya dibesarkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Asbab kejadian inilah maka menjadi sunnah, menjadi syiar Islam. Setiap tahun kita menyembelih. Dari mana? Dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Ini kejadian ma'asal muslimin. Kemudian setelah itu semakin tumbuh besarlah Ismail. Kemudian dinikahkanlah dengan seorang putri dari suku Jurhum. Kemudian datang bapaknya disuruh cerai. Ini pertemuan yang kedua atau kunjungan yang kedua. Yang ketiga, kemudian nikah lagi lah dengan anak seorang pembesar, putri pembesar dari orang-orang Jurhum. Kemudian ketika ditengok lagi oleh bapaknya, disuruh tetap jangan dicarikan istrinya. Dari situlah melahirkan keturunan orang-orang yang soleh. Keturunan orang yang soleh, sehingga pada peristiwa yang berikutnya yang keempat, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkunjung lagi kepada Ismail. Dan saat itulah bertemu dengan Ismail. Maka layaknya anak dan bapak yang sudah lama tak pernah bertemu, mereka berpelukan dengan pelukan yang sangat kencang, ingin melepaskan rasa rindu antara satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu ditanya, apa gerangan bapakku, ayahanda, engkau kemari? Ada perintah apa dari Allah? Kemudian dikatakan, ya, aku datang kemari untuk membangun Ka'bah bersama kamu. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian setelah selesai mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah pengorbanan kami ya Rabb, amal kami membangun Ka'bah ini ya Rabb. Innaka antas sami'ul alim. Kau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian salah satu doanya adalah apa yang terkait dengan bahasan kita adalah apa? Salah satu doanya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allihumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, ya Tuhan kami, wa ba'as fihim, utuslah dari mereka, pada mereka, rasulan, seorang rasul, jadi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Selesai membangun Ka'bah, subhanallah. Apa tujuannya? Yadlu alaihim ayatik, membacakan ayat-ayatmu ya Rabb, wa yu'alihumul kitab, mengajarkan Al-Quran ya Rabb, wal hikmah, dan sunnah-sunnah nabimu ya Rabb, wa yuzakkihim, subhanallah, dan membersihkan hati dan jiwa mereka dan akhlak mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha aziz, maha perkasa, tetapi keperkasaanmu tidak mendolimi. Maka engkau adalah al-hakim, tapi engkau maha bijaksana, yakni selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan doa ini ma'asal muslimin diterima oleh Allah, disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran.
ya dalam Al-Qur'an, dan itulah yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah ma'asal muslimin dengan kisah singkat ini, baik dalam Quran ataupun dari khulasah dari Sahih Bukhari, bahwa Nabi Muhammad betul-betul beliau adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Itulah proses dari Ibrani, orang-orang Ibrania yang berbahasa Ibrani bukan Arab, menjadi orang Arab. Jadi perkawinan silang antara orang-orang Arab asli suku Jurhum dengan Ismail, kemudian setelah itu melahirkan orang-orang Arab dan bangsa Arab dan suku Arab yang berbahasa Arab hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir daripada nasab yang terbaik dari kabilah yang terbaik menurut pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad adalah orang Arab. Maka yang tidak suka dengan Arab, silakan mencari Nabi Muhammad selain orang Arab. Pastinya tidak ada. Karena Nabi Muhammad itu orang Arab, hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingin cinta Nabi Muhammad, ingin paham ajaran Nabi Muhammad, maka belajarlah tentang Arab dan bahasa Arab itu sendiri. Demikian pertemuan pada kali yang berbahagia ini, semoga menambah maklumat kepada kita semua dan semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wafaqqana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.